Pemirsa, saya sekarang ada di Pisaru Fishing Shop di Jalan Raya Ketewel, Gianyar. Nah, ini ada salah seorang pemancing yang sangat terkenal, tidak saja di Bali tapi di seluruh Nusantara. Namanya Pak Kadek Suryadi. Dia punya ini tempat dan kita ingin tahu bagaimana pengalaman-pengalaman dia untuk hal yang berkaitan dengan pancing. Yuk, liputannya. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Wah, Pak Kadek Suryadi ya? Iya, betul, Pak. Luar biasa. Jadi pemirsa, ini yang saya maksud dari Pak Kadek Suryadi adalah pemancing yang sangat terkenal di seluruh Bali, bahkan di nasional ya. Kemarin juara umum nasional, Pak ya? Betul, Pak. Juara apa itu? Kebetulan di Manado tahun terakhir, akhir tahun kemarin ada turnamen internasional. Jadi Piala Presiden. Jadi kebetulan tim Bali, kita mewakili tim Bali dapat juara umum 1, Pak. Oh, itu juara umum mancing. Itu gimana sih, Pak, kategori juara itu? Saya nggak paham juga nih. Apa yang dinilai itu? Biasanya lomba mancing itu dinilai itu berat ikan, Pak. Jadi ada beberapa jenis ikan yang kita perebutkan. Dan juga waktu di Manado itu turnamennya 2 hari, selama 2 hari. Jadi start di Likupang 1 hari, nanti malamnya istirahat di Biaro. Setelah itu hari kedua kita mancing lagi full sampai sore. Jadi closingnya di Manado, di kota Manado. Jadi kebetulan tim kita, tim Bali, dapat skor nilai tertinggi. Jadi belum terkalahkan. Jadi beratnya semua, banyaknya ikan. Jadi kita menangkan juga. Ngomong-ngomong, saya dengar informasi nih Pak Kadek ini sudah master ya, sudah sangat terkenal. Kayaknya berarti sudah luar biasa nih, sudah lama sekali ya hobi mancing ini. Ya, hobi mancingnya dari kecil, Pak. Dari sebelum SD, dari TK udah suka mancing. Cuman serius mancingnya itu sekitar mungkin 25 tahun yang lalu ya kita start. Jadi teknik mancing juga ada banyak ya, ada banyak. Kebetulan kita menekuni di sport fishing. Sport fishing sekarang ini sangat digemari sama pemancing di Indonesia, Pak. Ya, kalau saya misalnya begini, Pak Kadek, saya kan nyebut, saya hampir beberapa pemancing yang suka pancing, saya dengar, itu Pak Kadek itu luar biasa, semua orang sudah sangat mengenal. Bagaimana caranya mengetahui kalau Pak Kadek memang betul-betul terkenal ini dan memang sangat sudah mahir di bidang pancing ini? Apa aja sudah prestasinya ini? Tidaklah, Pak. Tidak ada yang mahir sebenarnya, tidak ada yang hebat di dunia mancing, Pak. Jadi mancing itu juga faktor luck, faktor keberuntungan ya. Tapi kalau teknik mancing sama alat pancing memang perlu kita pelajari ya. Jadi teman-teman mancing di Bali, kita start dulu dari komunitas. Dulu saya pernah di Dewata Fishing, awal mulai bangun itu sekitar 2012-2013 ya. Kebetulan pas ada turnamen besar di Bali, itu namanya Sanur Festival Fishing Turnamen. Kebetulan saya pribadi dapat juara 1, mungkin teman-teman kenalnya dari sana banyak, Pak. Oh iya, jadi kalau boleh ditanya ini berapa gelar sudah didapat ini? Kalau katanya saya dengar juga ada ke Manado, ada ke Ambon, keliling ini. Ya beberapa turnamen bergengsi kita kebetulan, itu laki juga, Pak, kebetulan beruntung. Jadi awalnya dari festival Sanur Festival itu dapat juara 1, itu nasional tahun 2013. Terus ada beberapa turnamen di Bali juga, ada Mancing Mania di ulang tahunnya Mancing Mania ke-10 di Serangan. Kita juga dapat juara, cuman harapan waktu itu, juara harapan 2. Habis itu 2018 kalau nggak salah, 17 ya mungkin, itu ada pertama kali international fishing turnamen di Indonesia, itu di Kepulauan Widi, Maluku ya. Itu tim Bali dapat juara 5. Itu 8 negara. Jadi sekitar 60 peserta lebih ya dari seluruh negara itu. Terakhir kita dapat juara 1, juara umum 1 Piala Presiden, itu yang paling
sudah sampai di sana Pak. Ya luar biasa, bahkan katanya hadiahnya sampai 150 juta Pak ya. Betul Pak. Betul. Itu memang itu yang dicari ya kalau lomba mancing? Tidak sebenarnya Pak. Jadi pencapaian itu ya, kita mancing sudah bertahun-tahun. Jadi kita mau pas ada turnamen besar, kita mau membuktikan bahwa kita juga bisa, mampu ya. Jadi pas di Manado itu sebenarnya hadiahnya dolar Pak, $10.000 sebenarnya. Ya, jadi kita menangkan itu. Baik, jadi kalau kita bicara soal pancing nih, kalau saya tanya, apa spesialisnya Pak Kadek? Kan ada spesialis-spesialis biasanya itu. Betul Pak. Jadi di sport fishing itu ada mungkin 3 kategori ya. Ada yang namanya casting, itu casting, nge-cast. Terus ada jigging, ada popping. Jadi saya sebenarnya lebih menikmati jigging, Pak. Orang kenal mungkin saya tuh jigger ya, teknik jigging. Tapi juga yang teknik lain saya suka juga. Pokoknya mancing saya suka. Ya, berarti master jigging yang banyak. Ya, enggak master lah. Oh, gitu ya. Iya, luar biasa. Nah, Pak, kalau mancing tuh katanya hobi yang mahal ya. Ini seperti ini ada alat apa namanya tadi ini? Reel ya. Ini kan mahal ini, Pak. Ini berapa ini harganya? Ya, jadi kalau dibilang mahal, enggak sih juga Pak, sama dengan hobi-hobi yang lain ya. Jadi kita start mungkin dengan reel atau alat yang murah, nanti lama-lama kita pakai, kita bisa rasakan, oh ternyata ada yang lebih enak lagi. Ya ini salah satu produk yang cukup branded, artinya kualitasnya sudah bagus. Ya, ini asalnya dari Taiwan ya, pembuat. Nah, Pak, kalau kita menjadi pemancing pemula, apa yang harus kita kuasai dulu ya? Saya misalnya ingin menjadi pemancing seperti Bapak ini. Untuk start jadi pemancing, mungkin yang pertama kita mau mancing di mana? Spot dulu Pak. Jadi spotnya kita harus lihat dulu, nanti baru menyesuaikan dengan alatnya. Jadi biasanya kalau pemula dia pasti cari spot yang aman dulu. Mungkin muara atau laut-laut yang tidak terlalu berombak. Karena ada beberapa pemancing suka mancing, tapi dia mabuk laut. Jadi itu juga masalah ya. Jadi startnya main ringan dulu, yang dekat-dekat dulu. Nanti setelah menikmati, setelah ini baru upgrade lagi, Pak. Ya. Nah, ketika kita sudah senang mancing, kan ada teknik-tekniknya, teori-teori itu. Gimana caranya menyiasati itu? Biasanya kita belajar mancing itu dari teman, dari komunitas. Kalau sekarang sudah ada media sosial, lebih gampang lagi. Ya, kita bisa tidur, bisa buka YouTube atau nonton TV ya. Jadi informasi-informasi tentang teknik mancing atau alat mancing sekarang sudah gampang sekali. Ya. Pernah nggak mengalami Pak, kalau Bapak mancing itu mengalami kejadian yang tidak baik? Ya misalnya, misalnya jatuh atau mungkin pancingnya putus apa seperti itu? Iya, yang paling berat itu sebenarnya sama alam Pak. Malam, karena kalau dulu sebelum ada teknologi, sebelum ada aplikasi, kita masih tergantung sama nelayan atau kaptennya. Jadi kapten dia lihat bintang, bulan, angin, cuaca, ya itu sangat berisiko Pak. Jadi setelah kita mancing lama, dengan pengalaman itu kita bisa pelajari terus-menerus, syukur, Tongkaro sekarang kita ada aplikasi juga. Nah, sekarang itu jauh lebih aman, Pak. Oh iya. Dan katanya saya dengar juga Pak Kadek, kalau 3 hari aja di darat, kalau tidak ke laut rasanya kurang puas ya. Memang sudah suka memang biasa hidup di laut kayaknya ya? Satu, terus terang Pak, dari pelarian dari kesibukan saya. Kita kerja tiap hari ya, jadi pasti ada stresnya. Jadi laut itu salah satu yang bisa bikin saya tenang. Jadi awalnya kita ke laut, mungkin ya enggak mancing, dapat ke laut aja udah senang. Tapi sekarang dengan hobi mancing, kita bisa sambil memancing, bisa bawa makanan yang enak, ketemu sama teman yang enak, jadi refreshingnya luar biasa. Oh itu ya, jadi memang memancing sebagai tempat pelarian untuk ini ya,
mencari refreshing Betul. juga ya. Ya, menurut saya mancing ini sangat positif Pak ya. Jadi daripada kita hiburan kan banyak jenisnya. Ada yang ke judi, ke dunia malam, narkoba, itu lebih baik mancing. Walaupun agak mahal dikit ya. Relatif Pak. Relatif. Iya. Ya, kita bisa mancing di muara, nah habisin duit. Oh, Ya kan? iya ya, Iya. kalau memang kita ada tahapan tingkatannya ya. Betul. Ada yang mau mahal silahkan, ada yang murah. Dan saya lihat sekarang Pak Kades sudah buka toko ini luar biasa. Ini memang menjadi semacam mendeler seperti itu. Iya betul Pak. Jadi dulu saya nggak pernah kepikiran untuk buka bisnis alat pancing ya, karena saya sering pakai dan suka beberapa brand yang saya pakai sendiri. Kebetulan dipercaya sama Big Boss di Jakarta. Itu juga ketemu di turnamen di Maluku waktu itu. Jadi karena saya pakai brand itu, jadi dipercaya untuk pegang satu brand namanya Jigging Master Pak. Jadi di sini ya, di Bali ya, satu-satunya berarti ya. Satu-satunya di Bali Pak. Jadi orang yang suka mancing kalau mau beli alat-alat sebagainya kesini jadinya ya. Ya, khusus yang itu brand itu ya. Iya betul Pak. Luar biasa nih pemirsa. Jadi dari hobi menjadi pebisnis kan ini. Iya. Bahkan saya kemarin dengar buka usaha warung kuliner juga ya. Iya betul Pak. Jadi konsepnya kita mau hobi mancing karena dapat ikan segar. Kita juga mau menyajikan ikan segar itu untuk masyarakat. Ya banyak yang masyarakat kita seperti kata Bu Susi itu. Jadi Indonesia ini kaya dengan ikan laut, hasil laut. Cuman masyarakatnya belum semua makan ikan laut. Oh, itu ya. Baik. Jadi sebentar kita akan cek warungnya itu. Siapa? Nah, karena Terima sekarang kasih. ini kita khusus bicara soal toko pancing dan hobi mancing. Nanti kita ingin tahu seperti apa kondisi warungnya itu ya. Siap. Ayo Pak Kadek, kita akan lihat kondisinya yuk. Nih. Nah pemirsa, habis ini kita akan menuju ke warungnya Pak Kadek Suryadi ini. Katanya di situ memang khusus menyajikan menu-menu ikan pancingan dari para pemancing yang ada di Bali. Luar biasa ini, dari hobi mancing kemudian menjadi usaha ya. Kita lihat liputannya terus. Ini warungnya ya yang Pak Kadek maksud, selain toko pancing itu? Ya betul Pak. Ini warung kita, warung Pizarro. Oh ya. Silakan Pak. Baik, Oke. terima kasih. Jadi pemirsa, ini warung Pizarro yang biasa menampung ikan-ikan pancingan dari pemancing. Yuk kita lihat yuk. Jadi warung Pizarro ini dibangun tahun 2019. Kita rencana mau bukanya 2020. Tapi pas mau buka kebetulan ada corona ya. Jadi kita sempat break dulu, istirahat, nunggu sampai pariwisata buka. Jadi 2020 September sesuai dengan arahan Pak Gubernur, katanya mau dibuka pada saat itu. Nah, kita udah persiapkan tenaga, semua persiapan, tapi akhirnya belum dibuka juga. Kita memaksakan diri untuk buka dari 2020 Pak. Jadi warung Pizarro kita punya konsep ikan paginya dipancing sama teman-teman mancing sama nelayan, siang dibawa ke sini, malam kita hidangkan ke customer Pak. Dulu awalnya karena saya seorang pemancing, jadi kita dapat ikan segar, tapi tidak tahu cara masaknya, dan kita makan cukup untuk keluarga. Kadang saya juga kalau makan keluar untuk seafood, kadang-kadang kecewa Pak. Kadang-kadang ikan sudah lama bulanan di freezer, jadi kita makan itu sudah kurang sehat. Karena kita tahu betapa enaknya, berapa bermanfaatnya ikan segar. Jadi warung ini dibuka dengan konsep ikan dari laut, pagi dipancing, malam dihidangkan. Yeah. Kita punya cukup beberapa masakan khas, terutama di ikan bakar Pizarro. Ikan bakar Pizarro itu kita pakai filet, jadi dagingnya tanpa tulang. Itu bahannya ikan-ikan ukuran size 5 kilo ke atas sampai 15 kilo.
Dan itu ikan-ikan super yang kita beli karena kita tahu mana ikan yang bagus dari pemancing. Kita pakai jenis ikan ruby snapper, hammerjack, ada mata lebar, itu ada kerapu, itu di kedalaman rata-rata 100 up Pak. Sampai ya kalau mata lebar itu bisa di kedalaman 300 meter. Jadi kualitas ikannya luar biasa banget. Yeah. Waktu kita buka memang sasaran kita ke lokal, ke domestic market ya. Karena waktu itu belum dibuka, bandara belum dibuka. Tapi setelah sekarang bandara dibuka, jadi customer kita sudah mulai 50-50. Kebanyakan orang bule yang masuk ke sini pasti masuk lagi Pak, pasti datang lagi. Yeah. Jadi dari konsep awal usaha ini kita buka bagaimana dari hobi mancing itu bisa menghasilkan uang, membawa positif ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa menikmati hasil pancingan teman-teman kita dan ikan segar itu betul-betul sehat dan rasanya enak. Dan itu kita mau sampaikan ke masyarakat bahwa Bali, khususnya Indonesia pada umumnya, kita masih sangat kaya dengan hasil laut kita, Pak. Pertama mungkin karena Tiang awalnya pacaran kita sudah lama Pak ya. Terus dari awal memang dia hobinya mancing. Banyak hobi sebenarnya yang dia punya. Biliar, terus membedilan, senapan gitu. Cuman terakhir dia ketemu mancing ini, yang lihat lebih banyak positifnya. Mungkin tahu judi juga kayak anak-anak muda zaman dulu nih kok. Terus dugem. Yang lihat yang paling aman yang lihat sama Niki mancing, walaupun pertama-tamanya khawatir karena ke laut kita nggak tahu cuacanya seperti apa. Terus kadang mendadak ada angin, nggak bisa dihubungi. Pertamanya was-was, khawatir, tapi lama-lama semakin canggih alat-alat, video call sudah ada, telepon sudah ada, gampang, sudah lebih. Pertamanya nggak terbayang bahwa suami akan seperti Niki. Banyak yang tahu, banyak yang kenal, tidak pemancing di Bali saja, mungkin sampai di Indonesia juga sudah ada beberapa yang tahu. Tiang sebagai istri tetap mendukung dia. Karena Tiang lihat positif, banyak teman, banyak manfaatnya, jadinya Tiang dukung sepenuhnya. Ini datang dari mancing maunya jual ikan gitu ya, karena dengar-dengar di Pisaro senang dengan ikan tangkapan pemancing fresh, baru kena langsung dikasih es, dibawa ke sini supaya ikannya lebih fresh gitu kayak gitu. Ya kalau dapat ikan yang masuk di Pisaro saya kasih ke Pisaro, yang nggak masuk jual ke tempat lain gitu. Paling di depan lebih ada toko Nusa Pedido gitu, nyari ikan yang agak bagus-bagus lah, yang masuk kategori bisa di grill bagus gitu ya. Ini tempat ini sangat mendukung untuk teman-teman kita angler ngumpul menikmati hasil pancingan sambil ngerumpi tentang masalah mancing gitu. Teman-teman ada luar Bali ngumpul lah di sini gitu, makanya lebih enak saya bawa ke sini gitu kalau ikannya yang bagus gitu, ke Pisaro gitu. Jadi dengan adanya warung Pisaro kita nggak perlu jauh-jauh jual ikan lagi gitu. Kadang-kadang hasil pancingan tuh diambil tengkulak itu nih harganya kurang bagus kadang-kadang ya. Kalau ada begini kan dia yang punya sudah tahu harga ikan begini berapa gitu, udah pastilah kita nggak gini harganya, nggak banyak fluktuasinya gitu ya.
Nah, pemirsa, kita sekarang sudah berada di depan menu yang sudah disajikan khas dari Pak Kadek nih, Pisario Barung ya. Ini banyak sekali sudah masakannya, jadi ada makanan seafood ya. Rata-rata ini adalah ikan segar, Pak ya. Betul, Pak. Ikan segar apa aja nih diantaranya nih? Pertama kita punya sashimi ini ya. Ini ya? Dari ikan Ya. mata lebar, Pak. Ini luar Ini biasa. ikannya segar ya? Segar banget pasti. Oh, merah, yang ikan yang besar tadi itu ya? Ya, yang merah besar. Merah besar ya, ya. Oke, terus apa lagi ini? Ini ada kerang. Ini kerang juga dari hasil Ada asli Laut. layan. Layan sini Asli ya? laut. Iya, betul, Pak. kemudian? Terus ada cumi. cumi. Ya, ini cumi asam manis. Ah, Ya, hasil nelayan sini juga. Bukan hasil nelayan, hasil tangkapan saya. Oh, jadi Pak Kadek yang nangkap. Kemarin kita mancing khusus mancing Oh, cumi bisa dipancing juga ya? Betul, betul, Pak. Oh, ya Asli ya sekali. ya ya. Terus ada king prawn. Ya. Ya, ini hasil apa namanya? Nelayan juga dari Nelayan juga ya. Bali ya. Terus ini cumi Cumi tepung ya? ring ya, cumi tepung juga sama ini bahannya. Ah, Terus ada sup. ini sup Ya, ikan. sup kita juga beda. Supnya lebih bersih karena sudah dipilet. Ya ya. Terus ini sayurnya. Ini ada Nah, grill. itu yang spesial. apa ini Itu spesialnya? ikan bakar Pizarro. Ikan bakar Pisaro. Iya. Ikannya dari apa nih? Ikannya namanya amberjack, Pak. Oh, amberjack yang katanya kedalaman ini ya? Betul, betul. Itu ke dalamnya 100 meter up lah, Pak. Oh, dari hasil pancingan yang besar itu ya? Betul, Pak. Ah, ya ya, luar biasa ini. Nah, kalau ngomong-ngomong kalau makan di sini nih gimana masalah kantongnya ini? Harganya ini kan itu yang menarik ini. Iya, jadi kita start memang untuk pasar lokal. Jadi kita tarifnya itu harga lokal pasti, Pak. Bisa dibandingin kalau kita makan di restoran yang lain tidak seseger ini dan tidak semahal. Oh, artinya Harga masih restoran. masih terjangkau ya? Terjangkau banget. Oh, jadi kalau kita misalnya ngajak keluarga berempat, kira-kira anggarannya berapa ya kita nih? Kalau berempat 200.000, 300.000 sudah bisa duduk di sini, Pak. Oh, 200. Oh, ya. Iya. Ini juga murah juga sebenarnya, bisa ini ya. Iya. Tapi menunya pasti berkualitas ya. Betul, Pak. Suasananya juga enak, tempatnya nyaman sekali. Iya. Luar biasa apalagi malam-malam itu ya suasana itu ya. Iya, betul. Tapi di sini juga melayani untuk yang apa acara party bersama itu ya. Iya. Kapasitas berapa orang ini? Di sini kita kapasitas sampai di bawah sampai 80 orang. Jadi kita juga bisa handle grup atau event ulang tahun Iya. atau acara-acara arisan. Jadi kita sudah meeting bisnis. Jadi kita siap untuk handle family style sama prasmanan juga buffet. iya. Yeah. Baik, terima kasih Pak Kadek dan Ibu Nyoman ya. Luar biasa, mudah-mudahan semakin sukses dari hobi memancing, kemudian membuka usaha kuliner, dan akhirnya memang tempatnya luar biasa dengan menu khasnya ikan pancing yang seger. Ya. Jadi harganya juga terjangkau ya. Terima kasih loh Pak Kadek ya. Terima kasih. Sama Ibu Nyoman, terima kasih, dan pemirsa. Demikian tadi liputan kita dari mulai awal dan terakhir sini, kita nanti akan akhiri dengan makan bersama. Terima kasih, sampai jumpa.